Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek lampu lalu lintas dengan PLC dengan kelompok saya sendiri, Feni Anjola, 2019 10 15 05 11 007, serta Alif Nurfian dan Reza Ramhandani. Yang pertama, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat semakin meningkat pula. Salah satunya adalah dalam hal kendaraan. Saat ini, manusia tidak dapat dipisahkan dari kendaraan bermotor. Akibat dari banyaknya kendaraan bermotor tersebut, terjadilah penumpukan kendaraan di persimpangan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan alat yang dapat mengatur persimpangan jalan. Salah satu cara mengatur dalam persimpangan jalan tersebut adalah yaitu dengan menyinkronkan waktu antara traffic light dalam persimpangan jalan tersebut. Semakin pesatnya teknologi tentunya juga menciptakan suatu hal baru yang dapat menjadi solusinya. Salah satu solusi yang dapat menyinkronkan traffic light adalah dengan menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC. Yang selanjutnya adalah pengertian PLC. PLC adalah komputer elektronik yang mudah digunakan, yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Kontrol program dari PLC yaitu dapat menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. PLC dapat pula disebut komputer digital, sehingga mempunyai prosesor, unit memori, unit kontrol, dan unit I/O. Sebagian besar PLC dapat melakukan operasi sebagai berikut. Yang pertama, relay logic. Yang kedua, penguncian. Yang ketiga, pencacahan. Yang keempat, penambahan. Yang kelima, pengurangan. Yang keenam, pewaktuan. Yang ketujuh, kendali PID. Yang kedelapan, operasi BCD. Yang kesembilan, manipulasi data. Yang kesepuluh, pembandingan. Yang kesebelas, pergeseran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok proyek lampu lalu lintas kan membacakan tentang flowchart dari lampu lalu lintas yang kami buat. Sebelumnya, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang dalam perancangannya flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti, karena hal ini didasari oleh flowchart itu sendiri, yaitu bagan alir yang adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer, karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan flowchart dari project yang akan kami buat. Nah, ini flowchart dari program kami. Kita awali dari start. Ada 12. Untuk inputan awal ada 12 lampu, masing-masing merah, kuning, hijau. Ada 3 di tiap mata angin, yaitu utara, timur, barat, dan selatan. Dan diberi timer setelah dimulai masing-masing 3 detik. Pertama, setelah membaca inputan awal diawali dengan semua lampu menyala berwarna merah. Setelah diawali dengan warna merah, setelah 5 detik, lampu timur dan barat berubah menjadi hijau selama 2 detik. Setelah 2 detik lampu hijau menyala, lampu timur dan barat berubah kuning selama 3 detik. Setelah semua lampunya
tadi kuning berwarna merah semua selama 3 detik, utara, selatan, timur, dan barat. Setelah 3 detik, lampu utara dan selatan berubah menjadi hijau sekarang selama 20 detik. Setelah 20 detik, lampu timur dan barat berubah hijau, berubah kuning selama 3 detik. Lalu semua lampu berwarna merah lagi, lalu looping. Lalu jika tidak dipencet tombol N akan looping terus. Diawali dari lampu, setelah lampu semuanya berwarna merah, lampu timur dan barat yang berwarna hijau selama 20 detik. Apabila dipencet tombol N akan selesai. Jadi seperti itu untuk flowchart dari program kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani dengan NIM 2019 101 505 11012. Nah, berikut ini saya akan mempresentasikan karya kelompok kami dengan nama Proyek Lampu Lalu Lintas dengan PLC. Dan saya akan membahas prinsip kerja PLC. Prinsip kerja PLC. PLC merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroskop untuk memonitor keadaan dari peralatan input untuk kemudian dianalisa sesuai dengan kebutuhan perencana atau programmer. Untuk mengontrol keadaan output, sinyal input diberikan ke dalam input card. Pemrograman PLC menggunakan leader diagram untuk mengontrol jalannya program. Dan leader diagram tersendiri merupakan diagram tangga atau disebut juga relay. Relay adalah bahasa yang paling populer untuk membuat program PLC, yang mana tidak lain berupa simbol-simbol dari skema diagram rangkaian pada listrik. Dan pada dasarnya juga untuk membuat program leader ini dengan menghubungkan bus per sisi kanan dan bus per sisi kiri sesuai dengan kondisi dan instruksi yang diinginkan untuk dikerjakan oleh unit PLC dalam menjalankan perintah ke mesin yang dikontrolnya. Next, tabel alamat program dan tabel in-out. Dengan adanya tabel pengalamatan program dan tabel in-out akan mempermudah dalam memahami leader serta jalannya program dari CX programmer maupun dalam PLC Omron sendiri. Berikut adalah tabel alamat program dan tabel in-out sesuai dengan software CX programmer yang telah kita buat. Dengan inputan start dan alamat 0.00 dan inputan stop dengan alamat 0.01. Dan inputan timer dengan format tim 04 kali pagar 510. Kita dapat memprogram layar HMI Omron menggunakan software CX Designer, sehingga kita dapat melakukan pengendalian dan pemantauan alamat bit, pengendalian dan pemantauan alamat pada bit PLC kecuali bit channel input hanya aktif dengan force on atau diberi tegangan 24 volt. On atau off atau disebutnya kebalikannya on atau off button dapat digunakan untuk mengaktifkan alamat tertentu, dan bit lamp dapat digunakan memantau kondisi bit yang sedang aktif atau nonaktif, yang sedang aktif atau nonaktif. Selain itu, CX Designer dapat digunakan sebagai simulator yang dikombinasikan dengan CX Programmer untuk menguji kerja program programmer untuk menguji kerja PLC sebelum ditransfer ke PLC. Kita next ke materi leader. Leader seperti yang telah dijelaskan pada bab yang itu ya, bab sebelumnya. Leader diagram berfungsi utama sebagai tampilan dari in-out pada software CX Programmer. Adapun leader diagram dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Leader diagramnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, leader diagramnya seperti ini dengan alamat start dan inputan stop dengan alamat 0.00 untuk start dan stop 0.01. Dan programnya seperti ini flowchartnya. Next, kita ke CX Designer.
Project Designer untuk melakukan pemantauan jalannya liter yang telah dikerjakan dalam software Check Programmer. Berikut adalah tampilan dari Project Designer yang sesuai dengan praktikum ini. Tampilannya seperti ini ya, untuk software kita yang menggunakan PLC. Dan untuk kali ini saya akan mendemokan project yang telah kita buat. Sebentar. Nah, projectnya seperti ini. Program akan berjalan ketika kita melakukan tombol start button. Nah, lampu semuanya akan berwarna merah. Bentar kita ini. Nah, lampu semuanya akan berwarna merah, dan yang kedua, sisi barat dan timur akan berwarna merah, dan sisi utara dan selatan akan berwarna hijau. Nah, dan sisi utara dan selatan berwarna kuning, dan sisi barat dan timur akan berwarna hijau. Seperti algoritma yang telah kita buat. Dan sisi barat timur akan berwarna hijau, serta sisi utara dan selatan akan berwarna merah. Nah, semuanya akan merah sesuai algoritma yang kita buat. Dan untuk menghentikan project ini, kita bisa menekan tombol stop. Maka akan berhenti secara sendirinya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.